Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arya Raki Fauzan, biasa dipanggil Arya. Saya berasal dari program studi jurnalistik 3D UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di video kali ini saya akan membahas salah satu teori menarik dari tokoh besar dunia komunikasi, yaitu Noam Chomsky, dengan teorinya tentang propaganda media. Ini adalah bagian dari tugas mata kuliah teori komunikasi massa yang diampu oleh Ibu Dr. Vita Faturrahma, MSc. Yuk simak sampai akhir karena teori ini bakal bikin kita mikir dua kali tentang media yang kita konsumsi setiap harinya. Komunikasi massa adalah proses penyebaran pesan secara luas melalui media seperti televisi, radio, surat kabar, hingga media sosial. Dulu, komunikasi massa hanya bisa dilakukan oleh lembaga besar seperti TV nasional ataupun koran. Tapi sekarang, semua orang bisa jadi media lewat platform digital. Meski begitu, isu yang sering muncul adalah siapa yang sebenarnya mengontrol pesan yang kita terima. Apakah kita benar-benar bebas atau hanya diarahkan untuk berpikir seperti yang mereka mau? Nah, dari sinilah teori propaganda media ala Noam Chomsky muncul. Noam Chomsky adalah seorang linguis dan intelektual asal Amerika Serikat yang dikenal kritis terhadap pemerintah dan media. Bersama temannya, Edward S. Herman, ia menulis buku legendaris berjudul Manufacturing Consent atau Membentuk Persetujuan Publik. Dalam buku itu, Chomsky menjelaskan bagaimana media bukan sekedar menyampaikan fakta, tapi seringkali menjadi alat propaganda kekuasaan. Inti dari teori ini adalah media tidak netral. Media seringkali digunakan untuk membentuk opini publik agar masyarakat menyetujui kebijakan atau pandangan tertentu yang menguntungkan kelompok berkuasa, entah itu pemerintah, korporasi, atau pemilik modal besar. Menurut Chomsky, media melewati 5 filter propaganda sebelum sebuah berita sampai ke kita. Yang pertama, kepemilikan media oleh korporasi besar. Yang kedua, pendapatan dari iklan. Ketiga, ketergantungan pada sumber berita resmi. Yang keempat, serangan terhadap pihak yang berbeda pandangan. Dan yang kelima, ideologi dominan seperti anti-komunisme atau nasionalisme ekstrim. Kalau dulu propaganda dilakukan melalui TV atau koran, sekarang propaganda bisa dilakukan oleh media digital seperti yang bisa kita rasakan saat ini. Misalnya, ketika kamu scroll berita politik di media sosial, kadang algoritma hanya menampilkan sisi yang mereka ingin kamu lihat. Atau saat perang Rusia dan Ukraina, masing-masing pihak punya narasi versinya sendiri. Itulah propaganda modern, membentuk cara pandang tanpa kamu sadari. Salah satu penelitian yang menggunakan teori Chomsky ini, yakni penelitian dari UGM berjudul Propaganda Model in the Age of Social Media, menunjukkan teori Chomsky masih relevan di Indonesia. Media sosial kini jadi arena propaganda modern, di mana algoritma dan kepentingan politik membentuk bias informasi yang memengaruhi cara kita berpikir. Jadi, lain kali jika kamu mendapati berita viral, jangan langsung mempercayainya, tapi tanyakan siapa yang diuntungkan dalam berita yang disampaikan oleh media tersebut. Saya Ahmad Arya Raki Fauzan, salam kolaborasi, inovasi, dan kreasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.